wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabian Rizky Hairi dari Ketua Kelompok Hukum dan Masyarakat. Di sini kami beranggotakan berjumlah ada 6 orang. Yang pertama ada Dini Cahyati. Yang kedua ada Valerian dan Dipradana. Yang ketiga ada Muhammad Ziyadatan Ardana. Yang keempat ada Najma Maulida Wadani. Yang kelima ada Aulia Isniawati. Dan terakhir saya sendiri Fabian Rizky Hairi. Kalian semoga enjoy melihat videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum membawa masyarakat berubah atau Tool of Social Engineering. Raskopon atau Bapak Ilmu Hukum Sosiologi merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam tulisannya yaitu Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence, ia mengemukakan butir-butir penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh seorang yuris yang berpaham sosiologi. Pun menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dan melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen yang penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal atau sifat manusia yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books. Sociological jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum atau positivism law dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Pun menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi tersebut. PON pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari penyesuaian hubungan dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan. Alat yang memuaskan sehingga keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan. Inti teorinya terletak pada konsep kepentingan. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan tersebut, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan tentang hakim sebagai a tool of social engineering. Penggunaan keputusan hakim sebagai a tool of engineering pernah disinggung sepintas oleh Raskopon, yakni yang pertama social engineering atau disebut rekayasa sosial dari hukum mampu maupun putusan hakim pada setiap masyarakat, kecuali masyarakat totaliter. Ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian hukum terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Yang kedua, kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokrasi.
Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. Yang ketiga, dalam sistem-sistem hukum di tangan organ politik terletak pada pengawasan tingkat tertinggi terhadap kebijakan badan legislatif, sehingga fungsi hakim menjadi relatif lebih mudah. Yang keempat, dalam penafsiran presiden dan undang-undang, yakni fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Yang kelima, dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang pakar hukum. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan. Hukum menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat. Perubahan hukum dirasakan sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat. Dengan hukum yang mengaturnya, bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya. Ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah sedemikian rupa, maka hukum dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya, khususnya mengenai kaidah-kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan. Menurut Grossman and Gross al., terdapat 3 jenis perubahan, yaitu sebagai berikut. A. Perubahan pada kaidah-kaidah individual. B. Perubahan pada kaidah-kaidah kelompok. C. Perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Banyak pandangan tentang makna perubahan hukum itu, diantaranya sebagai berikut. A. Pandangan Daniel S. Leaf tentang perubahan hukum. Leaf mengatakan bahwa perubahan hukum yaitu dengan mengemukakan persepsinya tentang hukum yang digunakan. Leaf memberi arti bahwa hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang dipraktekkan sehari-hari oleh penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan sebagainya. Teori Karl Renner tentang perubahan hukum. Karl Renner ini menguraikan teorinya tentang apa yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum, sehingga suatu konsep hukum dari masyarakat prakapitalisme tanpa mengalami perubahan formal masih dapat menyesuaikan diri pada masyarakat kapitalisme. Kemudian teori perubahan hukum dari Thomas C. Dienis. Perubahan hukum secara formal menyebabkan terlibatnya badan-badan yang menggerakkan perubahan itu. Badan yang dimaksud ialah badan legislatif dan peradilan. Suatu peraturan hukum dalam negara demokrasi hanya mungkin dijalankan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat suatu kelompok kepentingan yang terorganisir serta memiliki kemampuan untuk menegaskan tuntutannya dengan baik. Kedua, dengan tidak bertindak akan menimbulkan suatu kerugian yang konkret dan cara yang diusulkan sebagai jalan keluar yang praktis. Ketiga, konsekuensi politis yang dapat diduga memang menginginkan ditempuhnya tindakan tersebut. Teori Gray tentang momen perubahan hukum. Perubahan hukum dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu tidak mudah untuk menetapkan kapan saatnya bagi hukum untuk mengatur. Sebab pada suatu waktu mungkin suatu hal dirasakan sebagai suatu masalah atau problem yang membutuhkan pemecahannya oleh suatu kelompok, tetapi belum tentu kelompok lain merasakan hal yang sama. Selanjutnya ada teori Robert tentang the law of non-transferability of law. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kita tidak dapat begitu saja mentransfer hukum asing ke dalam masyarakat kita untuk langsung dilakukan. Mungkin saja perangkat hukum yang asing itu efektif di masyarakat itu sendiri, karena antara perangkat hukum asing itu dengan kebutuhan masyarakatnya tidak selaras. Antara hukum dengan pemikiran warga masyarakatnya itu serasi. Namun belum tentu cocok untuk ditetapkan pada masyarakat lain yang berbeda perangkat sosialnya, berbeda nilai-nilai sosial yang dianut, berbeda stratifikasinya, dan berbeda cara pemikiran masyarakatnya. Selanjutnya ada teori Max Weber tentang perkembangan hukum. Perkembangan hukum menurut Max Weber dapat dilihat dari proses rasionalisasi hukum, antara lain sebagai berikut. 1. Pengadaan hukum jadi melalui apa yang disebut law prophet, merupakan cara yang kreatif yang menciptakan hukum dari ketiadaan hukum sama sekali. Berbeda dengan penggandaan hukum yang dilakukan oleh pakar-pakar hukum yang bagaimanapun selalu bertolak dari kaidah hukum yang sudah ada sebelumnya. Tahapan pertama ini Max Weber ditandai dengan mode kreasi yang bersifat karismatik. Kualitas formalnya adalah magical formalis plus irrationalis.
Kemudian, tipe keadilannya adalah charismatic justice. Selanjutnya ada penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para legal. Honoratio res, yaitu penciptaan hukum oleh cautelary jurisprudensi. Pada tahapan ini metodenya mengandung seni dan keterampilan yang bersifat inovatif. Tahapan kedua oleh Weber ditandai dengan mode kreasi yang bersifat empirikal. Kualitas formalnya itu reliansi on honoratio res. Sedangkan tipe keadilannya adalah kadi justice. Selanjutnya ada tahap ketiga merupakan pembebanan atau imposition hukum dari kekuatan sekuler atau teokratis. Tahapan ini ditandai dengan mode kreasi yang bersifat sekuler teokratik. Kualitas formalnya adalah teoretik substansi rasional. Sedangkan tipe keadilannya adalah empirical justice. Selanjutnya ada tahap keempat. Hukum digarap secara sistematis dan dilaksanakan secara profesional oleh orang-orang yang memperoleh pendidikan formal hukum dengan metode ilmiah secara logis formal. Tahapan ini ditandai dengan metode kreatif yang bersifat profesionalis. Kualitas formalnya adalah logical sublimation, sedangkan tipe keadilannya adalah rational justice. Selanjutnya ada Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur hukum yang berubah. Friedman mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum itu dapat terjadi pada 3 unsur yang terkandung dalam hukum masing-masing. Yang pertama ada struktur hukum. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bentuk pengadilan pembuat hukum dan perangkat lainnya serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Selanjutnya ada substansi hukum. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh pelaku hukum pada waktu pelaksanaan perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Pada saat pedagang melaksanakan perjanjian di antara sesamanya, pada saat itu ia mendasarkan hubungannya pada peraturan-peraturan di bidang perdagangan. Peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum. Selanjutnya yang terakhir ada kultur hukum. Kultur hukum adalah penamaan untuk tuntunan atau permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum secara pengadilan. Tuntutan ini menghendali penyelesaian dan memilih cara penyelesaiannya berdasarkan pengaruh dorongan kepentingan serta faktor-faktor yang mencakup ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat mengenai hukum. Baik, selanjutnya ada kreativitas hakim. Kreativitas hakim sangat dibutuhkan untuk menghasilkan putusan-putusan yang berfungsi sebagai a tool of social engineering. Selain memiliki wawasan yang cukup luas tentang hal-hal yang umum, juga harus peka nih terhadap kebutuhan masyarakatnya. Sebagai salah satu contoh kreativitas hakim dalam melakukan penemuan hukum adalah dalam kasus tabrakan antara mobil dengan mobil, di mana mobil A ini menabrak mobil B yang sedang melaju di jalurnya, sehingga bisa dikatakan mobil A ini keluar dari jalur yang seharusnya dia lalui. Pengendara mobil A memberikan alasan mengapa ia sampai mengambil jalur yang berlawanan, karena di jalan yang sedang ia lalui ini terdapat hewan yang sedang melintas di depan mobilnya yang mengakibatkan pengendara mobil A ini langsung memberikan reaksi, yaitu memutar arah setir ke jalan yang berlawanan tidak ke arah sisi jalan yang menyebabkan mobil A menabrak mobil B. Pengadilan tinggi menyatakan bahwa pengendara mobil A ini tidak bersalah karena ia melakukan hal tersebut karena adanya daya paksa, sehingga menimbulkan reaksi kekeliruan, yaitu membanting setir ke jalan yang dimana terdapat mobil B yang sedang melintas. Yang dimana sebenarnya pengendara mobil A ini bisa saja melakukan pengereman atau membanting setir ke sisi jalan kirinya. Namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengendara mobil A ini bersalah karena di jalan tersebut sudah ada tanda peringatan atau rambu-rambu yang menghimbau pengendara yang melintas untuk berhati-hati karena ada banyak hewan yang sering melintas di jalur ini. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa seharusnya pengendara mobil A ini dapat berhati-hati ketika melintasi jalanan tersebut dan dalam keadaan siap sewaktu-waktu ada hewan liar yang menyeberang. Mahkamah Agung ini juga menyatakan bahwa pengendara mobil A ini bersalah dan kesalahannya itu dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada dirinya. Dari kasus tersebut kita dapat melihat kreativitas hakim untuk menanggapi dan mengubah pandangan yang awalnya subjektif menjadi objektif. Dengan perubahan pandangan menjadi pandangan objektif ini, maka ukuran yang dipergunakan untuk menentukan adanya kesalahan bukan lagi ukuran individualis subjektif. Alat bantu bagi hakim.
Yang pertama ada keterangan pakar. Sistem peradilan kita memperbolehkan menggunakan alat bantu berupa keterangan pakar di depan pengadilan tentang hal-hal tertentu yang ingin diketahui di pengadilan. Keterangan pakar secara keliru sering dinamai saksi ahli. Padahal ada perbedaan asasi antara keterangan saksi dan keterangan pakar. Malah dikualifikasikan sebagai salah satu jenis alat bukti baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Keterangan pakar ini diberikan oleh seorang pakar tertentu di bidangnya untuk memberikan kepada hakim pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal-hal konkret yang berkaitan dengan perkara yang diadili hakim itu. Seorang pakar yang diangkat oleh hakim untuk memberikan keterangan itu sama sekali tidak terikat pada hakim atau pengadilan. Namun, jika pakar itu telah bersedia disumpah untuk memberikan pendapatnya, lalu tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut pasal 225 RV, pakar itu dapat dihukum untuk mengganti kerugian. Kedua, komputerisasi. Kita ketahui bahwa salah satu sumber penemuan hukum oleh hakim adalah jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan terdahulu, utamanya putusan-putusan Mahkamah Agung. Meskipun di Indonesia tidak menganut asas the binding force of precedent, tetapi dalam kenyataannya para hakim dengan alasan praktis cenderung mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis. Dengan demikian, kebutuhan akan dokumentasi jurisprudensi yang lengkap dan sistematis merupakan hal esensial bagi lancarnya tugas-tugas hakim di pengadilan. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menganut asas pengadilan yang cepat atau speedy administration of justice. Karena itu, tersedianya data yang utuh, lengkap dan sistematis tentang jurisprudensi jelas sangat membantu mewujudkan asas peradilan cepat itu. Penggunaan komputer untuk menghimpun data termasuk untuk menghimpun jurisprudensi dengan sistematika tertentu sudah digunakan di negara-negara maju, tetapi belum digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia. Kenyataan hadirnya komputer dalam kehidupan umat manusia telah melahirkan pula suatu ilmu baru di bidang hukum, yaitu jurimetrik. Lahirnya bidang ilmu baru ini dipelopori oleh Bapak Jurimetrik Le Levinger. Ciri khas dari jurimetrik ini antara lain, yang pertama ada berkaitan dengan analisis kuantitatif dari tingkah laku hakim. Kedua, ada penerapan teori komunikasi dan informasi terhadap ekspresi hukum. Ketiga, penggunaan logika matematika dalam hukum. Dan yang keempat, mencari kembali data hukum dengan memanfaatkan elektronika dan mekanik. Yang kelima, ada merumuskan suatu kalkulus dari prediktabilitas hukum. Q-Tracks.
Rosenthal.